28 peserta. Alhamdulillah. Pak Hilmi Ali Wafa dari unsur swasta ya Pak? Baik Bapak Ibu, acara pada siang hari ini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Raden Husnu Zulistio, MPD, selaku Kepala Bidang Pendidikan SMP, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Bapak Muhammad Solihuddin, MPD, selaku Ketua MGMP Informatika, yang akan datang kalau saat ini masih TIK dan Informatika, se-Kabupaten Lamongan. Bapak Ibu guru TIK maupun Informatika se-Kabupaten Lamongan. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini, marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita rahmat, nikmat, segala nikmat, baik yang secara langsung kita minta maupun tidak minta. Dan dengan nikmat itu pula lah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka tentunya juga dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu selalu mencari ilmu. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Semoga kita dalam dikumpulkan dengan beliau di akhir yaumul kiamah besok di dalam surganya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara kita pada siang hari ini yakni ini merupakan acara seri pembelajaran bersama kita yang digagas oleh MGMP TIK Informatika, seri belajar bersama. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang mapel informatika dalam kurikulum Merdeka. Baiklah Bapak Ibu, agar memperlancar kegiatan pada siang hari ini, marilah kegiatan siang hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara selanjutnya kita mulai, perlu kami sampaikan, insya Allah acara kita pada siang hari ini akan berjalan selama kurang lebih 2 jam. Jadi ini kita mulai dari jam 1:10 sampai insya Allah nanti jam 15.00. Jadi kita ada waktu 2 jam dalam kebersamaan kita dalam rangka mencari ilmu sebagai bekal kita dalam pembelajaran ini. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan dari Ketua Pelaksana kegiatan pada siang hari ini kepada Bapak Imam Mujahidin selaku Ketua Pelaksana, kami persilahkan. Terima kasih Pak Sibror. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini kita masih dilimpahi rahmat Allah atas kesehatan dan semua karunia yang lain sehingga kita bisa hadir berkumpul untuk jadi thalabul ilmi. Jadi pada kesempatan ini nanti kita akan mengikuti paparan dari Bapak Solik ya, terkait tentang kedepannya bagaimana kita berkiprah berperan di dalam kurikulum baru yang kurikulum Merdeka, yang nanti otomatis kita yang sudah mulai tahun 2013 itu kan tidak bertetap langsung mengasih materi. Mulai tahun depan kita akan kembali berperan aktif sebagai guru informatika dimulai dari kelas 7. Nah,
Untuk itu gambarannya sebelumnya kegiatan ini kemarin sudah disampaikan bahwasanya kegiatan ini adalah kegiatan pertemuan yang akan dilaksanakan tiap 2 Kamis sekali. Jadi 2 Kamis sekali kita akan melakukan kegiatan semacam ini, pertemuan belajar bersama, yang nanti bisa jadi ada kesempatan kita pertemuannya tidak online, jadi mungkin offline ya di suatu tempat karena memang materinya membutuhkan pertemuan yang tatap muka. Mungkin seperti itu gambarannya. Jadi mohon teman-teman semua untuk menyiapkan waktunya di tiap 2 Kamis sekali untuk hadir, berkembang bersama, belajar bersama. Dan lagi bila mana ada teman-teman yang kami mengharap, bukan bila mana ada teman, kami mengharap teman-teman mempunyai best practice yang nanti dikirimkan ke kita. Nanti barangkali kita lihat, kita kaji, memang kalau nanti kita akan memilih yang memang ini yang dibutuhkan sama teman-teman, nanti jenengan semua juga berkesempatan untuk bisa mengisi materi di kesempatan acara seperti ini. Berikutnya sekali lagi, forum ini, komunitas ini adalah komunitas bersama, baik negeri maupun swasta. Nanti kita gabung jadi satu, terus berkolaborasi untuk menghidupkan komunitas informatika ini, TIK dan informatika. Harapannya nanti kami mohon ini kita jadikan rumah bersama, kita jadikan tempat untuk berkembang bersama, menjadi guru yang hebat dan bermanfaat, inovatif pastinya. Terima kasih, sedikit yang saya sampaikan, semoga menjadi penyemangat untuk kita selalu aktif berkegiatan di sini untuk mengembangkan diri, menjadi sekali lagi guru yang hebat dan bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator, Pak Sigro, silakan. Terima kasih Pak Imam Mujahidin. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan juga acara parade belajar bersama hari ini kita awali dengan materi mapel informatika dalam kurikulum Merdeka. Sebelum itu, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, mungkin dari teman-teman guru SMP swasta, perlu kami informasikan juga bahwasannya di pertemuan kemarin, jadi ini sebenarnya kita sudah ada 2 pertemuan. Pertemuan yang pertama yang 2 pekan kemarin, ya, itu adalah silaturahmi koordinasi seluruh guru informatika, seluruh guru TIK dan informatika se-Kabupaten Lamongan, baik dari swasta dan negeri. Tapi kemarin teman-teman dari swasta sepertinya baru bergabung sedikit. Semoga hari ini semakin hari semakin bertambah, berkumpul ke dalam satu wadah kita ini. Untuk saat ini perlu, sebagaimana kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Pak Solihuddin dalam kesempatan konsolidasi itu juga, bahwasanya saat ini kita masih menggunakan nama MGMP TIK Informatika. Kenapa? Karena saat ini masih ada yang mengajar TIK. Kemudian sebagian sudah ada yang mengajar informatika. Kedepannya tahun pelajaran 2022-2023 ini, insya Allah hampir sebagian besar kita akan mengajar pelajaran informatika. Tetapi TIK masih belum hilang. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Imam, kelas 8 sama kelas 9 masih ada pelajaran bimbingan TIK maupun TIK. Oleh karena itu, perlu kami sampaikan juga, mohon maaf Bapak Ibu peserta parade belajar bersama pada siang hari ini. Acara kita nanti sebagaimana di flyer yang sudah dibagikan, insya Allah siang ini kita akan dihadiri oleh Bapak Husnu Yuli, Dr. Raden Husnu Yuli dari Kabid Pendidikan SMP. Nah, berhubung saat ini beliau belum bergabung, jadi kita lanjutkan ke pokok materi pada kegiatan pada siang hari ini, yakni penyampaian materi dari
Iya, Pak Kusnu sudah datang. kena saya tahu. Belum. Pripun Pak Saiful? Aman. Oke. Mohon maaf. Oke. Jadi nanti di sela-sela materi yang disampaikan Pak Solihuddin, kalau seumpama nanti sudah Pak Kusnu sudah hadir, maka materi kita akan berhentikan sebentar, kemudian kita akan mendengarkan sambutan pengarahan dari Bapak Kabid Pendidikan SMP Dinas Kabupaten Lamongan. Bapak Ibu, marilah kita ikuti bersama, simak bersama, karena selama ini ya, teman-teman swasta mungkin juga kaget ada pertanyaan apakah kurikulum Merdeka harus dilaksanakan di tahun pelajaran besok, tahun 2022, 2023 yang akan datang ini. Hal-hal tersebut nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Solihuddin seperti apa kebijakan, informasi awal, dan termasuk juga materi bagi khusus terkait dengan informatika sendiri, mapel informatika sendiri di dalam kurikulum Merdeka itu seperti apa perbedaannya dengan mapel TIK dan lain sebagainya, seperti itu. Oleh karena itu, agar lebih efektif dan efisiennya bagaimana kita bisa mendapatkan menggali ilmu dari Bapak Muhammad Solihuddin, untuk selanjutnya kepada Bapak Muhammad Solihuddin kesempatan kami berikan. Ya, terima kasih Pak Cibron, Bapak Ibu Panitia Parade Belajar Bersama. Syukur Alhamdulillah. Ya, saya beri salam dulu. Salam semangat, hebat, guru TIK Informatika. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu, guru-guru TIK Informatika, SMP, negeri dan swasta, Kabupaten Lamongan yang hebat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kita, karena kita bisa ketemu lagi dalam 2 minggu. Tidak terasa Bapak Ibu, 2 minggu kemarin kami bersama-sama Bapak Ibu kumpul, sekarang bisa kumpul kembali. Nah, ini merupakan suatu niatan kita untuk menjadikan kita itu menjadi guru-guru yang hebat dan bermanfaat di sekitar kita, terutama guru TIK menjadi leader pertama sebagai penggerak teknologi yang ada di sekolah kita masing-masing. Bapak Ibu, saya akan memberikan share materi. Ya. Kelihatan Bapak Ibu ya? Ya, kelihatan. Ya, kelihatan Pak. Ya, terima kasih. Jadi sebelumnya begini Bapak Ibu, kami kemarin mengikuti workshop di Terawas dengan MKKS SMP disupporti oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Di situ ada gambaran kalau besok itu tahun ajaran 2002-2003 itu sebagian sekolah itu kebanyakan nanti mengikuti kurikulum Merdeka. Ya, jadi kita sebagai guru TIK ya nanti mau tidak mau kita harus siap dengan keadaan ini, sehingga ini nanti kita masuk kita sudah siap. Untuk itu Bapak Ibu, saya batasi untuk hari ini. Sebenarnya ini materi ini banyak sekali, tapi nanti karena saya hanya 1 jam, nanti saya ambil cuplikan-cuplikan saja. Bila perlu nantinya ke depan, kalau ini memang dirasa kurang, nanti kita adakan offline. Jadi workshop di satu sekolah, kita datang bersama, sekolah negeri dan swasta, sehingga apa yang ada di anggota komunitas yang jumlahnya 119 itu bisa kumpul, itu besok kita laksanakan. Jadi nanti kita hari ini membahas 4 ini Bapak Ibu, yaitu konsep kurikulum Merdeka tentang latar belakang dan kerangka dasar. Yang kedua, kegiatan intrakurikuler. Yang ketiga, proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Dan yang keempat ini adalah mengajak kita semuanya untuk bergerak untuk mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia. Nah, ini kemarin sudah dilaksanakan oleh dinas, yaitu Bu Antika. Nah, dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih Bu Antika sudah mengikuti kegiatan kami MGMP TIK Informatika. Ini sudah disampaikan, yaitu platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, langsung saja. Ini saya hanya menyampaikan sekilas saja karena ini mengacu latar belakang kita. Ternyata kita masih di bawah, ya, di bawah kompetensi minimum, terutama membaca dan numerasinya, matematikanya. Kemarin disampaikan Bapak Ibu bahwa sekarang ini ada indikasi learning loss, yaitu pengetahuan anak jatuh karena kemarin kita masa-masa pandemi. Jadi kalau di sini pada sebelum tahun ajaran 2020 kita literasinya ini besar 129 poin. Tapi setelah adanya pandemi, ada indikasi learning loss, ini sekarang tinggal 77. Sehingga pemerintah sekarang habis itu melaksanakan kurikulum darurat. Kalau Bapak Ibu kemarin itu ada namanya kurikulum darurat, berarti ada sebagian materi yang disederhanakan. Bapak Ibu, setelah tanggal 11 Februari, kurikulum yang kemarin istilahnya kurikulum prototype itu sudah di-launching oleh Kemendikbud, Ristek. Jadi Mas Menteri sudah menyampaikan sekarang itu namanya kurikulum Merdeka. Itu sudah di-launching tanggal 11 Februari. Sehingga kita nanti kalau mengatakan ke depan, itu kurikulumnya namanya kurikulum Merdeka. Ini harapan dari pemerintah, Bapak Ibu, kurikulum Merdeka ini dari tahun 2021, karena yang angkatan pertama itu sudah dilaksanakan, untuk angkatan selanjutnya itu nanti kita ke depan. Selanjutnya Bapak Ibu, nah di sini Bapak Ibu sekarang melaksanakan kurikulum apa di sekolahan? Nah, di sini dan tidak usah saya suruh memberikan komentar karena waktu. Jadi di sekolah itu semuanya menyatakan kurikulumnya kurikulum darurat. Ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini kita lihat perbandingannya Bapak Ibu untuk kurikulum 2013, ya, kurikulum 2013 itu kita disediakan oleh pemerintah yaitu namanya KI dan KD. Nah, KI dan KD yang awal, misalkan saja ini bahasa Indonesia. Nanti saya realisasikan ke informatika. Untuk bahasa Indonesia, KIKD yang kurikulum 13 itu sampai 16 ini. Jadi ada 3.16 dan 4.16. Nah, bagaimana dengan TIK? Nah, ini yang TIK. TIK kemarin ada KIKD-nya sebanyak ini. Nah, nanti kita akan berubah. Ya, kita akan berubah. Jadi ini perbandingannya yang tadi itu miliknya bahasa Indonesia itu banyak. Kemudian kita kemarin ada pandemi, ganti kurikulum darurat. Kurikulum darurat ini yang bahasa Indonesia tadi, yang semula tadi 4.16 disederhanakan Bapak Ibu tinggal 7. Nah, jadi guru bahasa Indonesia kemarin itu dari 16 KIKD itu tinggal 7. Jadi 4.1 sampai 4.7. Nah, Bapak Ibu, dari sini semuanya baru tahun ini nantinya ke depan kita diharapkan menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka KI-nya itu sekarang berbeda dengan kemarin. Jadi besok KI-KD istilah itu tidak ada lagi, tapi nanti ada namanya capaian. Nah, di bahasa Indonesia yang tadi ada 16, sekarang kalau di kurikulum Merdeka itu hanya 4, Bapak Ibu, hanya 4. Nah, bayangkan dari 16 turun jadi 7 sekarang kurikulum Merdeka jadi 4. Jadi memang betul-betul merdeka. Artinya kalau bahasa Indonesia itu langsung elemennya hanya 4, yaitu menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan dan menulis. Nah, bagaimana ini dalam kurikulum Merdeka Bapak Ibu? Ya. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau di TIK, sekarang bagaimana ini Bapak Ibu, ini yang dulu ya, yang tadi saya gambarkan di atas. Jadi informatika yang di kurikulum 13 yang gini banyaknya, sekarang jadi 8 ini. Nah, jadi yang
dari awal kurikulum 13 kita melalui KIKD, sekarang tinggal 8 ini Bapak Ibu. Jadi tinggal ada yang namanya BK. BK itu berpikir komputasional. Untuk TIK berarti teknologi informasi dan komunikasi. Ya, ini kalau saya perlebar seperti ini. Jadi nanti itu kita bahasnya KIKD yang tadi itu ada sekitar 12, sekarang jadi 8. Nah, 8 itu digunakan kelas 7, 8, 9 Bapak Ibu. Jadi nanti itu ada namanya elemen itu ada 8. 8 itu yang pertama adalah elemen BK, yaitu berpikir komputasional. Untuk TIK tadi teknologi informasi komunikasi, SK itu sistem komputasi, untuk JKI jaringan komputer dan internet. Selanjutnya AD itu analisis data. AP algoritma dan pemrograman. DSI dampak sosial informatika. PLB praktek lintas bidang. Jadi dari 8 ini itu nanti Bapak Ibu tugasnya adalah dipecah antara kelas 7, 8 dan 9 karena ini dilaksanakan di fase D. Kita tahu besok itu kelas itu terbagi dari beberapa fase. Nah, untuk SMP fasenya ingat fase D, yaitu kelas 7, 8 dan 9. Nah, dari sini Bapak Ibu sebenarnya pemerintah hanya menyediakan ini saja. Jadi sudah tidak ada KIKD yang panjang, silabus, RPP, tidak ada. Jadi hanya elemen ini saja. Ada 8. Nah ini tugas kita sebagai guru TIK, 8 elemen ini kita pecah, kita pilah, dicocokkan di mana-mana elemen ini yang nantinya masuk ke kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Itu kalau kita merdeka penuh, makanya kita harus seperti ini. Makanya kita harus duduk bersama. Nah, dalam pemulihan pembelajaran yang sekarang Bapak Ibu, kita nanti akan diberikan 3 pilihan. Ya, 3 pilihan. Yang pilihan pertama, jadi tahun 2022-2023, kita itu kalau memilih kurikulum 2013, itu boleh, diperbolehkan. Jadi ini menyangkut sekolah Bapak Ibu, bukan kita. Jadi kita kan guru informatika. Sehingga kita nanti ya mengikuti sekolah. Kalau sekolah itu mengikuti pilihan pertama, berarti masih tetap menggunakan kurikulum 2013. Tapi kalau menggunakan pilihan kedua, berarti kurikulum darurat. Nah, yang ketiga, ini ada kurikulum merdeka. Yang sekarang kita gembar-gemborkan bagaimana sih kurikulum merdeka itu. Nah, itu tadi, berarti informatika, kurikulum merdeka disiapkan oleh pemerintah hanya 18 elemen. Kita nanti akan menjabarkan satu-satu, itu tergantung dari gurunya masing-masing. Karena kurikulum merdeka itu merupakan kurikulum yang disiapkan pemerintah, diberikan kepada guru sepenuhnya. Atau guyonan ini Bapak Ibu, guyonan. Nah, bagaimana kalau kita itu memilih kurikulum merdeka, tapi administrasi kita mengajar itu memilih kurikulum yang setengah merdeka. Apa artinya setengah merdeka? Berarti kita ikut administrasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah atau Kemendikbudristek. Sebenarnya kita sudah disiapkan semuanya Bapak Ibu dari Kemendikbudristek. Nah, Bapak Ibu, ini ada gambar, ini yang saya lihat di Trawas kemarin. Zaman kita telah berubah ya Bapak Ibu. Nah, zaman berubah, di situ ada kompor minyak tanah, ada kompor LPG. Jadi kalau sekarang kita sudah menggunakan kompor LPG, tapi kita masih menggunakan, setiap hari kita masih memberikan kompor minyak tanah ini diaktifkan kembali, ya anak-anak kita tidak akan tercapai tujuannya. Karena apa? Ya kita sudah tidak waktunya lagi. Nah, contohnya ini di bawah ini ada beberapa yang harus kita laksanakan untuk tahun ke depan. Jadi Bapak Ibu, kalau melihat ini mungkin ribet ya, ribet saya awali langsung sini saja. Jadi pemerintah itu hanya menetapkan ini Bapak Ibu, struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, capaian pembelajaran ini yang tadi saya sampaikan, itu ada 8 elemen. Nah, capaian itu ada 8 elemen tadi. Nah, besok dari capaian pembelajaran ini, sekolah itu harus membuat KOSP
dan komponennya. KOSP itu kalau sekarang itu dokumen 1. Jadi dokumen 1 itu sekarang berubah jadi KOSP, yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi ini isinya dokumen 1. Ini enggak kita bahas. Yang kita bahas itu nanti sebagai guru harus tahu Bapak Ibu. Jadi kurikulum Merdeka, kerangka dasarnya ada 2. 1 intrakurikuler, yang kedua adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk yang intrakurikuler itu yang nantinya kita geluti setiap hari. Yaitu nanti itu ada namanya CP. CP itu capaian pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu tolong bersama-sama, saya juga kadang-kadang ya lupa, itu mengingat-ingat kalau CP capaian pembelajaran, kalau TP tujuan pembelajaran, ATP alur tujuan pembelajaran, dan MA itu modul ajar. Nah, ternyata ini itu hakikatnya mirip sama Bapak Ibu, tapi yang membuat itu Bapak Ibu guru sendiri karena Merdeka tadi. Tapi pemerintah Kemdikbudristek sudah menyiapkan. Nanti di slide selanjutnya ada. Jadi ini yang kita pahami sehari-hari itu harus ada ini Pak. Harus ada A, B, C, D, E, dan F. Nah ini harus kita pahami. Sedangkan yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini nantinya ini harus kita capai 1 tahun minimal 3 bentuk proyek. Nah, siapa yang mengajar? Dan nanti ada materi yang ketiga tadi sampaikan. Struktur kurikulum. Nah, Bapak Ibu ini yang SMP, ya, struktur kurikulum sudah tahu bahwasanya kita sekarang berdiri sendiri di sini di mata pelajaran wajib. Jadi kita harus berbentuk mapel sehingga besok Bapak Ibu ya mungkin DP-nya tiap minggu, tiap bulan ya harus ini. Jadi beda dengan bimbingan komputer TIK. Nah, untuk yang prakarya itu masuk ke seni budaya atau masuk ke pilihan. Jadi pilihan yang kemarin itu ada muatan lokal, nah itu sekarang masuk prakaryanya masuk ke sini. Bapak Ibu, selanjutnya prinsip pembelajaran dan penilaian. Pada hakikatnya yang warna kuning Bapak Ibu ya. Jadi pembelajaran besok yang pertama ada pembelajaran diferensiasi. Jadi nanti ini harus dipahami secara utuh. Jadi tidak bisa, kalau menurut saya kalau materi-materi pakai offline gini tidak akan bisa nyambung. Harus offline atau tatap muka. Yang kedua, kita itu harus berpihak pada anak. Nah, yang ketiga ini istilah menghamba kepada anak, jangan dikira kita itu sendiko dawuh pada anak, bukan. Tapi kita harus memberikan pengajaran yang relevan sesuai dengan kodrat keadaan anak. Jadi anak yang kita butuh, anak yang kita pentingkan. Jadi bagaimana anak ini bisa yang terbaik. Jadi ini prinsip pembelajaran kita ke depan itu seperti ini. Nah ini tadi capaian pembelajaran Bapak Ibu CP. CP itu kalau dulu itu KI. KI kan ditentukan oleh pemerintah. Makanya kita tadi ditentukan tapi informatikanya hanya 8 elemen tadi. Jadi Bapak Ibu harus melihat ini dan bedanya fase A berarti kelas 1 2 SD, fase B 3 4 SD, fase C 5 6 SD, fase D kelas 7 8 sampai 9 SMP dan seterusnya. Sehingga Bapak Ibu nanti itu kemungkinan tidak ada kenaikan kelas. Tidak ada kelas 7 naik kelas 8, kelas 8 naik kelas 9 itu tidak ada. Karena kita dalam satu fase. Yaitu terkait. Jadi tidak naik. Anak harus naik semuanya karena fasenya fase D. Jadi CP ini dulu disebut dengan KI. Nah ini saya gambarkan yang informatika Bapak Ibu. Nah, bentar. Ini kalau IPA CP-nya tinggal 2. IPA ini tinggal 2 ini CP-nya. Nah ini dipecah lagi oleh Bapak Ibu guru mapel IPA dijadikan kelas 7, 8, 9. Tapi kalau informatika ada 8 tadi, ada BKTI dan seterusnya tadi, itu nanti dipecah-pecah. Nah, ini nanti saya sampaikan untuk memecah itu nanti harus duduk bersama melihat perkembangan
siswa kita masing-masing, sehingga kalau kita itu idealis, ya kita nggak usah sama dengan sekolah yang lain. Tapi kalau kita itu bagaimanapun juga kita masih bisa kolaborasi, ya kita duduk bersama dengan sekolah yang lain. Ini tadi kurikulumnya informatika. Nah ini, misalkan ini informatika, saya langsung sampaikan ke informatika ya Bapak Ibu. Nah ini informatika tadi. Untuk KI tadi yang ada 8, nanti itu kita pahami bersama satu elemen itu nanti kita jadikan TP. TP itu berarti sama dengan KD lah. Nah ini misalkan ini BK. BK ini dijadikan kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah yang tahu ini materi itu adalah kita sebagai guru. Makanya ini sebenarnya tidak sama, satu guru dengan satu sekolahan tidak sama, boleh. Kalau memang sama, ya boleh. Makanya tadi saya mengatakan, bagaimana kalau kita menerapkan kurikulum itu kurikulum setengah merdeka. Artinya apa? Ini sudah ada, ini sudah ada gambaran kecil-kecil dari pengalaman atau hasil dari angkatan pertama yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi dipecah-pecah seperti ini. Jika Bapak Ibu itu idealis, saya harus merdeka betul, katanya harus merdeka. Ya berarti ini Bapak Ibu lihat dipecah-pecah sendiri. Nah, contohnya ini yang TIK. TIK yang semula elemennya hanya 1, yang bahasanya ini kalau saya baca, pada akhir fase D peserta didik mampu menerapkan praktek baik dalam memanfaatkan aplikasi Surel dan seterusnya, itu dipecah di kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jadi ini tergantung. Sehingga apa? Saya berpikir ternyata materinya ini berbeda-beda tergantung karena kita kurikulum merdeka, makanya dalam buku paket yang beredar sekarang itu materinya sama, elemennya sama, tapi materinya berbeda-beda. Jadi saya baru paham, oh ternyata itu sebabnya. Ya. Jadi ini kalau dipecah-pecah Bapak Ibu 8 elemen itu jadi ini. Nah, jadi ini dan ini memang sebenarnya sudah disediakan oleh pemerintah, Tapi kalau kita mau merdeka penuh, ya enggak apa-apa, jadi merdeka penuh. Selanjutnya silabus, yang dulu silabus, sekarang alur tujuan pembelajaran. Sehingga kita bagi kalau kelas 7 itu nanti ada 5 bab atau 5 elemen tadi, semester 2-nya 3. Untuk kelas 8 sama 5 dan 3, untuk yang kelas 9 2 dan 1. 3 dan 2. Jadi ini tergantung dari kita. Seandainya saya nggak ngasih ke kelas 3, Pak, saya taruh di kelas 7 dan 8, monggo, terserah. Tapi alur tujuan pembelajaran ini harus disampaikan di awal. Sehingga kita semua guru, murid itu akan tahu, oh ini materinya ada di sini. Jadi saya flashback kembali, artinya apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka? Berarti kita itu hanya disiapkan KI-nya saja atau CP-nya saja. CP jangan mohon maaf enggak mengatakan KI, CP-nya saja, capaian pembelajaran saja yaitu 8. Untuk TP dan ATP-nya kita disuruh untuk menjabarkan sendiri-sendiri. Bapak Ibu, untuk setelah kita jabarkan CP, ATP dan TP dan ATP, itu yang kita pahami di sini ada 2. Apa yang dimaksud dengan kompetensi dan apa yang dimaksud dengan konten. Jadi ini nanti kalau dalam bentuk tulisan akan bisa bisa membedakan mana itu kompetensi dan mana itu konten. Nah ini untuk definisinya bisa dibaca di sini nanti setelah ini nanti saya share nanti kita bagi-bagi bersama ya Bapak Ibu. Nah analoginya mengembangkan TP, ATP, dan modul akhir. Nah, modul akhir itu sekarang yang kita kenal dengan RPP itu Bapak Ibu. Jadi analoginya kayak kita itu gini. Di sini ada orang yang mau makan. Di situ disediakan ada sate, ada gulai, ada soto, ada bakso, dan lain-lainnya. Nah, anak besok itu kita bayangkan seperti itu. Berarti dalam satu kelas, anak itu ada yang suka apa, kegemarannya apa, minatnya apa, itu harus kita asesmen dulu. Makanya besok kita jadi guru itu sepertinya
kita itu tugasnya berat sekali. Karena apa? Kalau kita bayangkan seperti ini, jadi anak itu mau menerima ilmu, itu cocok dengan hatinya. Nah, kalau kemarin diberikan contoh begini, misalnya dalam satu kelas, anak itu ada yang suka olahraga, ada yang suka seni, ada yang suka sains. Sehingga guru itu kalau memberikan tugas, itu harus disesuaikan. Misalkan tugasnya bahasa Indonesia, anak disuruh mengarang. Pak Maka Solih. anak, oh ya, Sebentar Iya. Pak Solih. Iya. Sepertinya selamat datang Pak iya. Kusnu Juli sepertinya. Nggih, langsung Nggih. ke Pak Kusnu saja Pak. Nggih, Oh, saya ngoten, nggih. hentikan untuk praktek Nggih. share-nya. Nah, monggo. Terima kasih. Terima kasih. Selamat datang Pak Dr. Raden Kusnu Juli Setio MPD, Kabid Pendidikan SMP, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita ikuti. Mohon maaf Pak Kusnu, perlu kami laporkan, kami sudah sampai ke pemaparan materi dari Bapak Muhammad Solihuddin, tapi kami tadi juga sudah menyampaikan kesepakatan bersama bahwasanya apabila nanti Bapak sudah hadir dan sudah bisa bergabung, kita akan mulai sambutan pembinaan dari Bapak. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bapak atas kesediaannya bergabung dengan kami untuk saling berbagi, memberikan pengarahan kepada kami selaku guru TIK dan informatika dari SMP baik negeri maupun swasta se-Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, marilah kita ikuti bersama sambutan pengarahan dari Bapak Dr. Raden Kusnu Juli Setio MPD selaku Kabid Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Kepada Bapak kami persilahkan. Mohon maaf Bapak, di-unmute mic-nya Bapak. Terima kasih. Iya Bapak, Pak Kusnu bisa langsung. Bisa langsung dimulai Pak Yes, Kusnu. monggo. Ngapunten Pak Kusnu, bisa mendengar suara kami Bapak? Sepertinya ada gangguan koneksi dari Pak Kusnu Juli. Pak Kusnu Juli, mohon maaf, bisa mendengar suara kami, Bapak? Dereng masih belum terdengar Pak suaranya dari Bapak
Kami belum bisa mendengar suara Bapak. Pak Fanani bisa di Pripun Pak Solih, apa sambil menunggu dilanjutkan dulu materinya sebentar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Kusno tadi terputus semuanya. Ternyata Gmail-nya tadi terputus, akhirnya terputus semuanya tadi Pak. Oh gitu ya. Soalnya tadi pakai jadikan co-host tadi. Oh gitu, nggih. Jadi gitu, keputus nggih. Oh nggih Bapak. Monggo Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu Bapak Ibu untuk hadir kembali Pak Kusnu, perlu kami laporkan, kami sudah melaksanakan sampai penyampaian materi dari Bapak Muhammad Solihuddin selaku Ketua MGMP TIK Informatika Kabupaten Lamongan. Bapak Kusnu Yuli perlu kami sampaikan juga, perlu kami laporkan juga bahwasanya saat ini kegiatan kita dihadiri oleh teman-teman guru TIK dan Informatika se-Kabupaten Lamongan, baik dari guru swasta maupun guru negeri. Sudah 34 peserta. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu, baiklah. Marilah kita ikuti bersama sambutan paparan dari Bapak Dr. Raden Kusnu Zuli Setio MPD, Kabid Pendidikan SMP Dinas Kabupaten Lamongan. Kepada Bapak Kusnu Zuli, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur sama Allah karena pada siang hari ini diberi nikmat oleh Allah untuk bertemu dengan para pejuang-pejuang dalam dunia pendidikan, amin, terutama dalam guru-guru TIK. Bertemu dengan jenengan semuanya ini seperti sudah bau surga ini. Karena berjuang dengan ikhlas bagaimana cari ilmu. Pak Udin dari bilang gitu, Pak Kusnu, ini gratis. Iya gratis. Saya terharunya itu betul, adik. Ya, saya sangat suka seperti ini. Artinya apa? Bahwa kegiatan itu tidak harus kemudian mengandung uang gitu, karena kegiatan-kegiatan seperti ini bisa dilakukan. Kalau ada kegiatan-kegiatan mencari ilmu kemudian agak terputus gangguan suaranya Pak Kusnu. Apa ya? Ada giroh, ada semangat untuk mencari ilmu, dan itu kan suatu ya, oke. Guru-guru semuanya ini sedang berjuang untuk meningkatkan ilmu dan semangat. Saya kira semangat. Motivasi ini dalam penelitian saya memang menjadi nomor 2, urutan kedua. Ya, motivasi itu. Jadi inovasi, ya, pemikir untuk berpikir visioner, kemudian motivasi itu saling berkait. Ya. Jadi saya sangat suka dengan kegiatan-kegiatan mencari ilmu seperti ini, dan saya yakin bahwa pembelajaran yang berbasis digital yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka ini, itu salah satu motornya adalah dari guru-guru TIK ini. Karena apa? Pembelajaran berbasis digital dan kita akan diarahkan dunia-dunia digital itu, ya otomatis unjernya itu, pusatnya di jenengan semua itu gitu. Nah, kemudian guru-guru apa takok ngene sapa maneh nek gak takok nang sampean bahasanya seperti itu. Nah, sehingga seperti ini mendahului dari yang lain untuk belajar lebih dahulu, ya lebih dahulu saling belajar. Nah, ini saya sangat suka karena bisa saling mengisi dan tanpa pekewo. Aku duwe ilmu ngene tak isi ngene, ya wis gak apa-apa, saling belajar, itu saya sangat suka seperti itu. Ya, jadi
apresiasi yang luar biasa pada guru-guru informatika, TIK maupun mungkin ada yang prakarya yang gabung di sini juga, ya itu apresiasi dari Dinas Pendidikan. Saya ini di Kabid bidang SMP, ya, tapi juga seperti merangkap Kabid GTK ini. Karena kalau menunggu GTK untuk jalan nanti nggak jalan-jalan. Nah, untuk peningkatan kompetensi memang miliknya GTK. Tapi kalau misalnya sudah mengarah pada penguasaan materi kurikulum itu miliknya saya, gitu, miliknya SMP. Jadi sebetulnya seperti mata uang atau apa ya? Pokoknya tipis sekali perbedaannya gitu. Kalau dijuduli kompetensi guru miliknya GTK, tapi kalau misalnya sosialisasi kurikulum merdeka untuk guru miliknya saya. Nah, ini kan. Padahal subjeknya waduh, subjeknya guru juga gitu. Jadi seperti itu. Oke. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, semangat berbagi ini kita tularkan pada yang lain. Virus-virus yang baik kita tularkan, bahwa belajar itu tidak harus mahal, belajar itu tidak harus mengandung uang dan sebagainya, tetapi berbagi dengan teman itu adalah hal yang luar biasa. Siapa yang dapat ilmu pengetahuan nanti presentasi, siapapun dapat presentasi, ya itu kan bagus. Saya setelah bulan April nanti banyak materi juga, terutama untuk perencanaan berbasis data. Ya. Saya diminta oleh kementerian untuk ngasih materi perencanaan berbasis data untuk kabit-kabit se-Indonesia. Ada 517. Itu ada 3 orang yang ditunjuk oleh kementerian, salah satunya dari Lamongan. Jadi dari situ nanti saya bisa belajar banyak dari materi-materi itu, nanti mungkin akan saya sampaikan ke jenengan. Nah, kalau berbasis data itu otomatis ya salah satunya hasil asesmen nasional, hasil dari Dapodik, hasil dari Badan Akreditasi, itu semuanya masuk di rapot pendidikan itu. Nah, nanti situ kemudian nanti akan kelihatan ada 5 dimensi yang akan dimunculkan. Nah, rapot mutu kalau dulu kan diisi oleh PMP, pemetaan mutu. Nah, sekarang itu tidak hanya dari situ saja, tetapi ada berbagai unsur nanti kelihatan. Salah satu contoh misalnya, apakah hasil literasi, numerasi itu atau asesmen nasional itu nanti ternyata ada korelasinya dengan tingkat ekonomi, status ekonomi dari siswa. Literasi di sebuah sekolah ternyata ini rendah, gitu. Dihubungkan dengan gendernya, dihubungkan dengan tingkat ekonominya, gitu. Tingkat jauh dekatnya rumah itu juga berpengaruh. Nah, itu di situ ada kelihatan hasilnya. Gitu. Nah, dari situ kemudian Dinas Pendidikan nanti bisa melatih apa, itu arahnya ke sana. Nah, di tiap sekolah nanti akan kelihatan, tapi kalau di rata-rata kabupaten juga akan kelihatan. Ya, apakah nanti merah atau hijau atau kuning, ya, itu akan kelihatan di situ nanti. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas inisiatif yang luar biasa, dan ini membanggakan saya, karena kalau seperti ini insya Allah semua mapel itu akan maju, akan luar biasa. Jadi sejak kemarin kan nanggapi kegiatan gitu, saya nunggu ya, nggak mari kapan berangkat kan gitu. Ya, nah ternyata ini jadi motor yang utama. Tepuk tangan dulu lah, tepuk tangan ini untuk ini. Tepuk tangan ya ini. Jadi nanti setelah ini kan yang lainnya kan langsung aku ya melok sisan. Nah, ya tidak apa-apa. Jadi sekali lagi terima kasih, semoga diberi Allah kemudahan, kelancaran, dan dibukakan oleh Allah pintu-pintu rezeki bagi jenengan semuanya, untuk keluarga jenengan semuanya. Semoga bisa segera cepat umroh dan haji bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apresiasi yang disampaikan oleh Pak Husnuzuli. Bapak, perlu kami sampaikan juga Bapak, ternyata tadi itu kita juga dihadiri oleh ko-kapten dari Kemendikbud, Bu Antika, Pak. Bu Antika. Oh, Bu Antika. Bu Antika, ya tadi saya lihat Iya, Bu Antika. Selamat datang Bu Antika. Besok Selasa, Batstri itu. Jadi Bu Antika. Oh iya, ini Bu Antika. Bu Antika. Jadi terima kasih banyak Bu Antika karena kemarin bisa memboster. Jadi yang asalnya baru berapa ratus kemudian menjadi 3.000 untuk aktivasi di platform Merdeka Mengajar.
Nah, kita berharap 36.000 Bapak menjadi 39.000, jadi naik 3.000 akun aktivasinya kemarin. Oke, Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Jadi Yes. targetnya kan 14.000 itu harusnya. Jadi kalau nggak seperti itu nanti eman-eman soalnya nanti kalau sudah ditutup kita nggak bisa menggunakan gitu. Sehingga kami berharap termasuk dari ya bisa membantu untuk aktivasi di yang lain. Siapapun yang bisa saling berbagilah gitu. Saya kembalikan. Okay. Insya Allah setelah ini Bapak Ibu guru TIK Bapak bisa ya membantu Bu Antika untuk mensukseskan bagaimana aktivasi akun pembelajaran di Kabupaten Lamongan. Insya Allah. Kami juga tersanjung Bu Antika sudah dihadiri, sudah ikut bergabung bersama kami Bu Antika. Bapak Ibu. Kami sama Bapak. Bapak Ibu, oke selanjutnya terima kasih Bapak Husnuzuli atas sambutannya. Pripun Bapak? Saya izin live ya. Karena masih ada tugas sama kementerian nggih. Ngapunten. Nggih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nggih, terima kasih Pak Husnuzuli atas. Bapak Ibu, baiklah kita lanjutkan pemaparan materi dari Bapak Solihuddin. Kepada Pak Solih, kami persilakan. Ya, Bapak Ibu kembali bersama saya. Ya, terima kasih Bu Antika sudah datang. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi saya kembali lagi, jadi besok kita sebagai guru tugasnya itu berat karena apa? Harus melihat apa ini kesukaannya anak dulu. Jadi kita nanti tadi yang kita senang olahraga, kalau kita ngasih tugas untuk memberikan mengarang, berarti diberi judul itu judul yang berbau-bau olahraga. Misalnya sukanya olahraga voli, futsal, nah itu. Yang seni berarti pakai metode sastra, puisi dan lain-lain. Untuk yang sains ya kita itu bagaimana caranya membuat ini nanti dituangkan dalam mengarang. Sehingga apa? Tujuan akhir anak-anak itu akan menyenangkan bagi dirinya dan bagi guru adalah menghamba kepada anak. Jadi analogi ini itu besok kita sampaikan sehingga kita sampaikan seperti ini, orang kalau mau makan mesti habis. Karena apa? Dia ngambil menu yang cocok dengan dirinya. Sehingga besok anak itu akan senang dengan guru satu itu, guru A misalnya. Karena apa? Dia melalui berbagai macam kesukaan, minat, dan kegemaran tadi. Lah itu tugasnya kita ke depan, yaitu assessment. Nah nanti setelah ini ada assessment itu. Makanya ini kita kembangkan bersama ya Bapak Ibu. Ini jadi kita analoginya tadi kita mulai dari CP. Nah, CP itu disediakan oleh pemerintah. CP dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu sebenarnya tugasnya guru. Tujuan pembelajaran itu. Nah, itu nanti diterapkan di dalam alur tujuan pembelajaran, ATP. ATP itu kalau sekarang itu silabus. Nah, ini. Jadi silabus itu misalkan ini fasenya konsep TIK. Nah, ini silabusnya TIK itu nantinya berbentuk seperti ini, Bapak Ibu. Jadi untuk ini kelas 7. Ya. Jadi ini elemen BK itu nanti akan berkelanjutan ke AD, analisis data tadi. Terus ke AP. Nah, dari sini semuanya berhubungan. Sehingga ini adalah kewajiban guru. Makanya besok sekolah itu kalau tidak sama, itu lumrah karena kita menggunakan kurikulum Merdeka tadi. Tapi kalau sama, berarti timbul tanda tanya. Berarti ini bersama-sama. Nah, gitu. Jadi makanya bukan merdeka lagi. Dari sini kalau dijabarkan dalam ini administrasi kita depan, kita melihat elemen tadi dijabarkan dalam JP-nya, berarti itu seperti ini.
Misalkan ini ada informatika dan generik skill-nya, itu aktivitas pemanasan, itu waktunya 2 JP. Jadi ini sebenarnya yang merancang ya Bapak Ibu guru. Tapi Bapak Ibu guru jangan khawatir, kok semuanya Bapak Ibu guru nanti malah tambah kita terbebani. Insya Allah ini sudah ada Bapak Ibu, sudah ada. Dan saya dulu pernah nge-share, itu ada beberapa materi di situ Bapak Ibu lihat. Makanya sekarang itu literasi bukan hanya pada siswa, tapi juga harus pada guru. Jadi sering-sering membaca dan sering-sering untuk dilihat. Karena kalau ini masih dalam komputer itu biasanya jarang dibaca. Ya. Jadi yang selanjutnya setelah ATP menyusun modul ajar. Jadi modul ajar itu jangan disamakan dengan modul. Nah, jadi modul ajar itu sekarang adalah sama dengan RPP, tapi plus. Plusnya bagaimana Bapak Ibu? Nah, ini langsung saya sampaikan di informatika. Nah, ini yang sudah diterangkan oleh Bu Antika kemarin di platform Merdeka Mengajar. Misalkan ini saya ambil di modul ajarnya informatika kelas 7, yaitu babnya surat elektronik. Di sini detail kegiatannya sudah ada, materi pendukungnya sudah ada, asesmennya sudah ada, LKS-nya sudah ada, pengayaannya sudah ada. Misalkan detail pertemuan ini kalau kita buka, nah ini seperti ini. Ya mohon maaf Bapak Ibu, nanti mungkin tulisannya di Bapak Ibu kecil-kecil, nanti dilihat sendiri yang kemarin disampaikan oleh Bu Antika. Sehingga kalau kita tadi saya mengatakan setengah merdeka itu karena apa? Karena kita itu melirik ini, karena ini sudah ada, sudah disiapkan. Tapi kalau kita nggak mau ini, tapi membuat sendiri ya monggo, nggak apa-apa. Namanya kurikulum merdeka. Ini referensi materinya, jadi sudah ada materinya. Ini asesmennya, jadi asesmennya untuk di awal dan di tengah sudah ada. Ini LKS-nya, berarti sudah ada. Pengayaannya, instrumen refleksinya juga sudah ada. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, sehingga ini semuanya itu kita nikmati saja, insya Allah itu enak. Ya. Selanjutnya ini tadi asesmen. Nah, asesmen diagnostis itu proses yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan kognitif dan non-kognitif siswa untuk keperluan proses pembelajaran. Di sini langsung saya ambil, ini ada 2 Bapak Ibu. Asesmen diagnosis itu kognitif dan non-kognitif. Untuk yang kognitif itu yang ini dibaca sendiri nanti, ya nggak usah saya semua karena slide saya masih 80, yang masih panjang. Nah, terus ini tadi saya mengambil sekilas pembelajaran kita besok harus berdiferensiasi. Nah, diferensiasi itu kalau dianalogikan ini seperti ini. Ini gampangannya begini Bapak Ibu. Jadi seorang ibu di rumah itu sebenarnya sudah melaksanakan diferensiasi. Artinya apa? Prinsipnya yaitu memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Nah, kita karena guru ya memberikan terbaik untuk siswanya. Ini dianalogikannya seperti ini. Anak laki-laki misalnya makannya suka mie. Jadi dia sukanya mie, dikasih ayam enggak mau. Anak perempuannya sukanya ayam. Terus bapaknya sukanya sate. Berarti bagaimana langkah ibu untuk mensiasati pekerjaan memasak di rumah? Nah, ibu ini kalau diambil enaknya saja, ya sudah dimasakkan masakan, wis satu selera, satu menu langsung ditaruh di meja. Ini makanannya. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Anaknya yang laki-laki mesti bilang, saya enggak mau makan karena enggak enak, enggak suka. Nah, sama dengan anaknya yang perempuan, saya enggak suka. Nah, kalau bapaknya sih paling begini, engko tuku nduk njaba, engko ana warung, nah gitu. Lah, inilah Bapak Ibu yang sekarang ini guru itu harus seperti ini. Jadi tahu kebutuhan dan tahu kesukaan, minat, kegemaran anak itu apa. Makanya guru itu harus memberikan yang terbaik. Itu yang tadi kita sebutkan dengan Ki Hajar Dewantara tadi adalah menghamba pada siswa. Sehingga besok itu ini kalau dibahas Bapak Ibu mengenai
pembelajaran diferensiasi. Wah, panjang ini. Jadi ini gambaran kecil saja. Sehingga apa? Dari gambar ini bisa kita simpulkan selama ini kita memberikan tugas apakah sudah dicocokkan dengan siswa. Nah, itu. Nah, termasuk saya juga mengingatkan pada diri saya sendiri. Saya setelah melihat pemaparan ini, saya terus mikir, oh iya ya, padahal anak didik saya itu saya suruh sama seperti saya. Padahal saya kan sudah bisa. Nah, bayangkan yang tidak bisa. Makanya kalau ada siswa dalam satu kelas jumlahnya 32, kalau tidak bisa matematika, dipaksa harus bisa matematika. Kira-kira sampai kiamat nggak akan bisa, karena dia tidak mau. Ya sama dengan ini, anak disuruh makan ayam, padahal disediakan ibunya makanan yang lain yang nggak akan suka dia. Nah itu makanya ini sekarang kita mulai pelan-pelan, mulai kita rubah Bapak Ibu. Kita pentingkan anak. Nah, maksud dari kurikulum merdeka itu sebenarnya kenapa kok tidak disiapkan oleh pemerintah? Karena kita itu besok harus asesmen dulu. Sehingga satu kelas, misalkan jumlahnya 32, itu dikelompok-kelompokkan, didiagnosis. Nah, terus bayangan gini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu jawabannya gini. Kita kan disuruh sama dengan dokter. Kalau dokter, enak pasiennya hanya satu. Jadi dia di assessment, didiagnosis, terus diberi motivasi, dikasih obat, sembuh. Nah kalau anak kita, 32, di assessment, habis itu ada macam-macam kesukaan, kegemaran, minat. Habis itu kita kasih, mikir lagi. Wah, arek ini dikei apa? Berarti metode mengajarnya harus pakai ini. Padahal anaknya yang seperti ini macam-macam. Nah itu, jadi enggak apa-apa lah, kita enggak pikir itu, yang penting mikir bagaimana untuk menghamba anak, sehingga anak itu menyukai kita sebagai guru. Ya, kita belajar. Tidak ada yang pandai, tapi kita belajar bersama. Mari kita berdiferensiasi ini, sebagai guru ini kita laksanakan untuk tahun-tahun yang ke depan. Nah, jadi ini kebutuhan siswa itu kalau didiferensiasi dibedakan 3, Bapak Ibu. Jadi ada kesiapan belajar, ini biasanya ditaruh di awal tahun ajaran. Ada minat, ada profil belajar siswa. Kilas saja Ibu ya. Untuk pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar. Nah, ini ada misalkan di sini tujuan pembelajarannya, murid dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Berarti harus dipetakan. Nah, kalau kita lihat sini Bapak Ibu ada nama murid, ada Susirini Iwana Jibrina. Kalau di sini Rudi Aliyanti Loli. Nah, saya yang membayangkan, kalau ini kan hanya 15. Nah, kalau anak kita satu kelas 32, padahal kita nanti kira-kira mengajar berarti 12 kelas kali 32. Terus kapan asesmennya? Nah itu. Makanya kita bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kita diberikan yang terbaik. Nah gitu aja. Yang kedua, pemetaan kebutuhan, minat. Nah ini berdasarkan minat yang tadi. Jadi kalau suka olahraga, suka kesenian, suka sains, maka produknya anak juga berbeda. Nah ini kalau suka olahraga, produknya bagaimana cara menggiring bola permainan sepak bola. Karena dia tugasnya adalah sama, yaitu membuat tulisan prosedur. Lalu yang suka kesenian, bagaimana cara membuat rumah-rumahan dari stik es. Untuk yang sains, bagaimana cara membuat rangkaian listrik paralel dan seri. Sehingga dari anak ini akan senang dengan tugasnya. Nah selama ini kita apakah sudah seperti ini kira-kira? Kalau saya belum, nah gitu saja. Tapi mendekati itu, iya. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti juga akan bersama-sama belajar. Yang ketiga, pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar atau gaya belajar. Nah ini nanti bisa kita baca. Selanjutnya penilaian formatif dan sumatif serta rapotnya. Ya. Jadi nanti itu ini asesmennya diagnostik, awal pembelajaran, awal lingkup materi, asesmen formatifnya selama proses pembelajaran, asesmen sumatifnya, ini kalau setelah satu lingkup materi itu bisa, atau di akhir fase juga boleh, atau jika diperlukan untuk menguatkan konfirmasi capaian hasil belajar asesmen sumatif dapat dilakukan pada akhir semester. Tapi kemarin disampaikan oleh Pak Ilham,
jika sekolah itu tidak mengadakan ujian akhir semester atau ujian akhir tahun, itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Tapi kalau diperbolehkan terus nanti ke depannya bagaimana, takutnya anak-anak nanti kecapeannya gimana. Lah, berdasarkan kecapean ini, katanya Pak Ilham kemarin juga begitu. Besok itu KKM tidak ada, tapi KKM ada, yang menentukan siapa? Ya gurunya. Jadi yang tahu KKM-nya itu gurunya. Jadi KKM-nya itu tidak seperti kemarin. Nanti dibaca sendiri Bapak Ibu ini. Nah, ini cara pemerolehan nilai. Ini cara pemerolehan nilai. Kayaknya ribet sekali Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini ada formatif sama dengan ulangan selesai bab, selesainya itu ada formatif 1, formatif 2. Nah, ini tujuan pembelajarannya, berarti KD-nya tadi. Ada sumatif lingkup materi, ini lebih lagi. Tapi seandainya ini enggak dikasihkan semuanya, enggak masalah. Nah, ini yang tadi, ada atau enggak masalah. Ini ada tanda bintangnya. Berarti tidak pakai ya tidak masalah. Sehingga pemerolehan nilainya, bobotnya juga diserahkan pada sekolah masing-masing. Ini bobot, ini contoh Bapak Ibu, contoh. Sehingga ada nilai 81, itu dari mana? Dari nilai formatif, ditambah nilai sumatif, ditambah sumatif akhir semester. Karena cuma ada 3 poin, maka dibagi di 3 rata-ratanya. Nah, terus untuk rapot, besok rapotnya itu ada, misalkan matematikanya dapat nilai 81. Di 81 ini nanti ada 2 kolom, kolom atas dan kolom bawah. Kolom atas itu menunjukkan nilai tertinggi. Kalau yang bawah itu menunjukkan nilai terendah. Jadi rapat besok deskripsinya ada 2. Jadi ada 2, ada nilai tertinggi dan nilai terendah. Nah, dari sini ini nilai tertingginya kan 88, terendahnya kan 79. Sehingga nanti yang deskripsinya itu berbunyinya itu berdasarkan data ini. Makanya besok mungkin Bapak Ibu yang senengane teknis, utek-utek, besok mesti nggak rapot. Nah, membuat rapot Bapak Ibu pakai rumus-rumus yang itu tadi, mungkin Bapak Ibu sudah bisa. Jadi deskripsi ini berdasarkan apa? Yang atas itu nilai tertinggi ini berdasarkan nilai formatif. Sehingga nanti rumusnya akan kelihatan. Jadi itu besok rapotnya. Seperti itu. Nah, ini seperti ini. Jadi misalkan ini PKN Edo itu dapat nilai akhir 85. Tapi capaian kompetensinya itu yang nilai tertinggi itu ini, yang nilai terendah itu ini. Dan pada umumnya rapot ini akan sama dengan yang selama ini, cuma ada perbedaan sedikit. Nah, ini kalau yang sudah jadi. Ini yang pengalaman sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka itu ya ini hampir sama. Cuma bedanya kalau saya lihat sekilas itu hanya di sini saja. Ya. Bapak Ibu, untuk kemarin, jadi kita sebagai guru itu harus melaksanakan 7 poin ini. 7 poin ini, kalau saya simpulkan sendiri, 1, kita membuat CP-nya itu kita jabarkan menjadi TP, menjadi ATP, menjadi modul dan lain-lain. Nah, ini 1 sampai 7 inilah tugas kita ke depan. Berarti mungkin kalau kita ditanya pas waktu PKG, ya 7 ini harus kita lengkapi karena ini ada di situ. Nah, ini sudah saya PDF-nya sudah saya tampilkan di sini, nanti saya tampilkan di chatting ya. Jadi pesannya dari LPMP kemarin, Bapak Ibu kalau jadi guru, kalau paham betul dengan kurikulum merdeka, itu harus download ini Pak, panduan pembelajaran dan asesmen. Terus di print biar bisa membaca. Ternyata kalau dibaca betul, jadi nanti tahu alurnya mulai pertama itu apa, mulai sampai terakhir. Nah, untuk yang profil Pancasila juga begitu, ini nanti saya taruh di chat. Ya. Ini yang diterangkan oleh Bu Antika kemarin, Bapak Ibu sebagai pelopor katanya Pak Kusum tadi, sebagai
di depan karena teknologi. Ya saya betul ingat kalau mengikuti seminar-seminar, zaman sekarang semuanya harus menggunakan teknologi atau teknologi sebagai tool, alat. Tapi kalau guru itu tidak menggunakan teknologi, ya akan kelihatan gimana gitu. Nah, apalagi kita sebagai guru TIK atau informatika, ya harus mengikuti up to date perkembangan zaman. Oleh sebab itu, ini yang disampaikan oleh Bu Antika kemarin, yaitu Bapak Ibu guru harus sudah mengunduh aplikasinya itu dan ditaruh di HP. Sehingga HP-nya itu ya ada platform Merdeka Mengajar. Itu ini situs-situsnya, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Nah, kalau yang saya, karena saya sudah login, ya ini misalkan kan nanti wajahnya kan seperti ini. Jadi kalau sudah login berarti ini sudah muncul nama kita. Ini asesmen siswa, ini perangkat ajar, bukti karya saya, pelatihan mandiri, dan video inspirasi. Untuk di dalamnya sudah dijelaskan oleh Bu Antika sebagai co-kaptennya kemarin. Ya. Selanjutnya adalah ini Bapak Ibu. Pak Solik. Iya. Mohon maaf Pak Solik. Untuk aplikasi Merdeka Mengajar itu kan tidak semua peserta di saat ini, siang ini kan mengikuti kegiatannya Bu Antika. Mungkin kita ada beberapa yang mengikuti. Jadi mungkin sekilas-kilas bisa disampaikan lah tentang aplikasi Merdeka Mengajar tadi. Dan ya terima kasih. Jadi untuk aplikasi itu, insya Allah kalau guru TIK sudah bisa paham, nanti tidak enak saya. Gitu. Kita makannya teknologi ya. Tidak apa-apa. Ya. Ini sekilas saja Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan. Oke. Enggak usah. Nah, ini Pak, contoh yang selalu berubah Bapak Ibu ya. Kita harus pahami ini. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Pak Sibro? Halo? Kelihatan. Oh ya, kelihatan. Ya, Bapak Ibu, kalau saya melihat gambar ini penting. Artinya apa? Kita harus selalu berubah. Dulu kita pakai surat menyurat, pakai kotak ini bersurat. Kemudian ada beberapa tahun kita pakai telepon umum. Setelah itu ada HP yang belum Android. Sekarang Android. Sekarang sudah ada lagi layar sentuh. Dari sini kita lihat, berarti kita itu mengalami perubahan-perubahan. Kalau guru nggak mau berubah Bapak Ibu, wah kasihan anak-anak nanti. Ya, karena anak-anak ini kita ajari dengan sesuaikan dengan zamannya. Jangan sesuai dengan yang kemarin. Apalagi saya itu secara hati kecil saya itu begini Bapak Ibu. Kita ini sudah didoktrin, sudah punya itikat baik jadi guru. Nah, ternyata gurunya itu guru teknologi atau informatika. Berarti mau tidak mau teknologi ini karena berkembang, ya kita harus mengikuti, sedikit-sedikit mengikuti. Jadi harus kita rubah perubahan mindset kita karena kita guru teknologi. Makanya di sini ada tulisan, sementara ada banyak aspek kehidupan yang berubah dengan sangat drastis, lalu apakah kurikulum kita tetap sama? Nah, makanya hari ini kita disajikan kurikulum merdeka itu dengan maksud kita itu berubah. Artinya diberikan kebebasan merdeka, atau merdeka bukan kebebasan, merdeka penuh. Tapi kalau kita memang kok kesulitan, ya pakai aja yang disampaikan di Kemdikbudristek, yaitu sudah diberikan yang lainnya. Itu Bapak Ibu sekelumit yang bisa saya sampaikan, saya mohon maaf ya, karena materi seperti ini kan kalau kita lihat itu hanya narasi. Beda dengan ilmu yang terapan, sehingga kita praktek, sambil berkolaborasi enak. Tapi kalau seperti ini, apalagi kita itu online, kayaknya saya ini, apalagi saya di-share, gambar saya ini hanya PowerPoint-nya saja. Jadi saya nggak kelihatan Bapak Ibu ini posisinya gimana, sih sambil belajar. Jadi enak langsung bertatap muka. Mungkin itu dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Monggo nanti bisa bertanya dan lain-lain. Kalau saya bisa menjawab, ya saya jawab. Nanti kita kolaborasi. Kita di sini ini adalah belajar bersama. Jadi harus bersama-sama, mana yang update itu
wajib memberikan yang belum update. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Solahuddin. Bapak Ibu, Oke, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan atau masukan dan sebagainya. Jadi kalau kita ikuti materi yang disampaikan oleh Pak Solahuddin, saya pribadi sendiri terlalu bukan lagi perubahan istilah Pak ya. Di dalam kurikulum Merdeka ini sudah berganti istilahnya. Jadi bukan lagi berubah, istilahnya sudah berganti. Sudah bergantinya tidak ada mirip-miripnya sama sekali. Jadi mungkin kita akan belajar terus lagi, belajar dan belajar lagi. Untuk sementara menghafalkan dulu mungkin ya Pak. Menghafalkan, mengerti istilah-istilah yang ada di kurikulum Merdeka. Mulai dari CP, capaian pembelajaran, struktur, ya. Ada TP, ada SP, dan sebagainya. Yang sering tadi sudah disinggung Pak Solih, ada modul ajar. Bayangan kita kalau kita mengikuti kurikulum sebelumnya, modul ajar itu ya bagaimana materi-materi yang akan kita sampaikan gitu. Ternyata modul ajar itu sama aja kita membuat, kalau di kurikulum K13 namanya RPP, tapi RPP plus bilangnya Pak Solahuddin tadi. Demikian Bapak Ibu, mari selanjutnya, cara selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu. Monggo kami persilahkan. Bu Nur Hayati, ada yang sudah masuk pertanyaan? Belum ada Pak, nampaknya itu Bu Yuni Pak angkat tangan itu. Oh Bu Yuni, oke, monggo Bu Yuni. Ya Bu Yuni angkat tangan, oke, monggo Bu Yuni. Bu Yuni, mohon maaf Bu Yuni, mic-nya di-unmute dulu. Oke. Ya maaf sebelumnya. Tadi disampaikan oleh Pak Solid bahwasanya guru itu harus tahu minat, kemauan siswa dalam menyesuaikan proses pembelajaran. Nah ini seandainya tadi guru itu sudah bisa menyesuaikan, bisa menentukan minat daripada siswa dalam satu kelas, itu misalnya ditemukan minat siswa itu yang paling banyak ada 5. Nah itu bagaimana cara mendiagnosisnya nanti Pak? Tadi kan digambarkan kalau dokter itu satu pasien didiagnosis begini, dikasih obat begini sehingga dia sembuh. Tapi kalau misalnya siswa dalam satu kelas ada 30, kemudian minatnya itu ada 5, mungkin 5. Itu bagaimana caranya, Pak? Ya. Oke. Pak Solih bisa langsung sambil menunggu atau ada pertanyaan lagi disambung? Atau langsung dijawab Pak Solih? Oke, monggo. Ya, terima kasih Bu Yuni. Jadi bayangan saya dari awal itu kan saya tadi sudah mengatakan kalau dokter enak hanya satu pasien. Nah sekarang bagaimana seandainya kita memetakan ini? Nah, kita berpikir positif saja Bu Yuni. Kita sebagai guru kita alami satu kelas. Misalnya satu kelas itu 30, nah 30 anak. Ternyata setelah kita asesmen, kita diagnosis, kita asesmen dulu, kita asesmen. Nanti kita akan mengarah kepada kelompok-kelompok, nah itu nanti kelompoknya itu akan tahu, misalkan ada 6 kelompok, berarti satu kelompok ada 5 orang. Di situ Bu, asesmennya kalau Bapak Ibu itu kesulitan, nggak usah khawatir, di platform Merdeka Mengajar, itu ada yang namanya perangkat ajar. Nah, di perangkat ajar itu sudah ada satu bab itu terdiri apa? Ada materi, ada assessment, ada refleksi, ada LKS-nya ada. Sehingga kita nggak usah khawatir. Kalau menurut saya ternyata saya melihat di dalamnya platform Merdeka Mengajar itu luar biasa hebatnya. Berarti kita itu sebenarnya sudah disiapkan. Jadi langkah kita seperti ini saja Bu Yuni. Kalau menurut saya ya, kalau nanti kita assessment, kita jadikan 6, berarti satu kelompok itu ada 5 orang. Nah, 5 orang itu milah-milah sendiri. Ada yang suka seni, ada yang suka olahraga, ada yang suka matematika, ada yang suka sains. Nah, itu nanti baru kita beri diagnosisnya, tindakannya, itu kita itu kan ngasih tugas. Nah, tugasnya itu dicocokkan dengan minat-minatnya tadi itu. Gitu Bu. Tadi kita ambil itu saja. Kok ini,
Bu Pak, ya enggak bisa, wong jumlahnya banyak. Lah itu wallahu alam. Kita sudah memasuki asesmen itu ada sudah luar biasa. Kadang saya sendiri kan enggak ngajar satu paket langsung ditujukan kepada satu kelas. Sehingga di dalam kelas itu kan mesti ada anak sing kira didele wes. Sebab mungkin sudah malas dengan saya. Mungkin apa maneh gurune elek, tuwek, ireng pisan wes, tambah gak masif. Jadi itu mungkin satu-satunya. Lah, sekarang Bu Yuni mungkin pertanyaan. Lah terus asesmennya ini apa? Jangan khawatir Bu, di perangkat ajar, di platform Merdeka Mengajar itu sudah ada. Nah, contohnya yang miliknya saya berikan tadi, email tadi. Nah, itu kan ada asesmennya apa. Terus ada LKS. Nah, ini nyinggung sama Bu Irma. Nah, Bu Irma ini tanya, Pak mau tanya apakah ada LKS dari MGMP TIK Informatika? Wah, itu lihat dijawab, Bu. Gak wayahe pisan, wis kuno iku LKS itu. Sebabnya LKS itu dicocokkan dengan minatnya anak tadi, sehingga berarti berbeda-beda. Nah, LKS itu, LKPD itu kalau di perangkat ajar sudah ada. Contoh, saya nge-share lagi, Bapak Ibu, saya share. Yang contohnya yang email tadi ya, saya perbesar. Jadi sekarang itu kita disuruh sabar kayaknya Bu, semuanya nanti ya enggak bisa sabar Bu, ya seperti inilah. Ya Bu Yuni ya. Iya. Bentar. Tapi harapannya pemerintah itu kita disuruh menghamba kepada anak biar ini kelihatan Bu Yuni ya. Jadi Ya, ini kecil-kecil. lembar kerja siswa, ada nama kelompoknya siapa. Terus di sini ada aktivitasnya menggunakan email, kalian berlatih memulai membuat email. Terus di sini ada langkah-langkahnya mengajar. Jadi LKS ini sudah disiapkan sebenarnya. Tapi kalau kita idealis, nggak mau saya merdeka, ya monggo, enggak apa-apa. Jadi ini yang sebelah kiri saya maksudnya. Di kiri saya ini ada bab surat elektronik. Di situ ada detail kegiatan, ada materi pendukung, ada assessment, ada LKS, ada pengayaan, ada instrumen. Jadi ini sudah disiapkan semuanya Bu Yuni. Jadi kita makanya ayo bersama-sama literasi. Saya sendiri kadang-kadang itu kalau nganggur itu ya lihat-lihat, oh bosnya iki, nah gitu. Makanya kemarin saya membuat itu sebenarnya sudah 11 Februari sudah masuk. Ternyata Bu Antika memberikan materi itu malah lebih dalam lagi. Wah, seneng saya. Karena saya itu kalau ada orang pinter itu mesti kepengen niru. Jadi katanya orang ada yang namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Niru yang positif, bukan niru yang negatif. Jadi itu Bapak Ibu. Oke, Bu Yuni monggo. Oh ya, ya sudah, saya sudah paham Pak Solek. Intinya sudah disediakan dan kita tinggal menyesuaikan. Ya, terima kasih Pak Solek. Terima kasih. Oh ya Pak Solek, mohon maaf. Ini sebelum kita menjawab pertanyaan dari Pak Mulyono Taufik dari SMP 45 Karanggeneng. Ini terkait tadi yang disampaikan oleh ada Bu Antika disebut. Nah, kebetulan Bu Antika kan ada di sini. Bagaimana kalau kita minta untuk memberikan ya pengetahuan sedikit dah atau berapa 10 menit atau berapa Bu Antika monggo terkait dengan platform Merdeka Mengajar. Mungkin bisa terkait dengan pertanyaan Bapak Ibu tadi bisa disampaikan ditambahi dari apa yang disampaikan Pak Solih. Bu Antika monggo. Waduh, gimana ini Pak? Menambahi saja Pak ya, melengkapi jawaban dari Pak Muhammad Solihuddin tadi. Memang benar. Dari pertanyaan Bu Yuni tadi yang menanyakan kira-kira dari 32 siswa itu kalau beda-beda gimana nantinya? Jadi begini Bu Yuni, di platform Merdeka Mengajar PPMM yang sudah disediakan dan bisa di-download di HP-nya Bapak Ibu, itu ada yang namanya asesmen murid. Nah, asesmen murid itu boleh saya share screen, Pak? Oke, monggo. Pak Fanani monggo untuk sudah muncul, Pak? Nggih. Sampun.
Ini sekedar mengenalkan saja. Saya yakin Bapak Ibu guru TIK ini sudah lebih canggih dari saya. Saya enggak pede kalau misi di sini itu enggak pede saya. Yes, jelas-jelas orangnya itu sudah canggih sekali. Jadi di platform Merdeka Mengajar ini ada 3 bagian Bapak Ibu yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah platform Merdeka Mengajar ini merupakan platform edukasi yang akan menjadi teman penggerak bagi guru dalam mewujudkan pelajar Pancasila serta mendukung guru pertama untuk mengajar, kemudian belajar, dan berkarya. Nah, mana bagian yang bisa kita gunakan untuk mengajar? Itu yang ini Bapak Ibu. Jadi yang bisa kita gunakan untuk guru sebagai alat untuk mengajar itu ada 2. Yaitu perangkat ajar dan asesmen murid. Nah ini untuk Bu Yuni, itu ini. Panjenengan bisa menggunakan asesmen murid ini sebagai analisis diagnostik awal. Tetapi yang didiagnostik itu hanya literasi dan numerasi Ibu. Jadi pertama, jenengan ngasih 2 jenis asesmen. Yang pertama literasi, kemudian yang kedua ambil 1 jenis asesmen murid di jenis numerasi. Nah, ini panjenengan nanti tidak usah memasukkan murid satu persatu, tetapi begitu link ini dibagi, maka otomatis siapa saja yang mengisi link tersebut akan masuk menjadi siswa kita. Nah, di akhir asesmen murid ini ketika kita klik analisis kelas, maka kita akan ditunjukkan ini asesmen murid. Nah, ini Bu Yuni. Jadi ketika panjenengan sudah selesai memberikan assessment, Bapak Ibu akan langsung diberikan data. Dari 32 siswa itu, mana yang termasuk cakap, mana yang termasuk mahir, mana yang perlu intervensi khusus. Nah ini nanti kita bisa membuat seperti peta. Oh ini yang mahir, ini yang cakap, ini yang perlu intervensi khusus. Jadi jangan dibiarkan satu kelompok itu hanya terdiri dari anak-anak yang perlu intervensi khusus semua. Jadi kita kondisikan, kemudian ini ada 2 pilihan Ibu. Jadi yang pertama tadi ada numerasi, yang kedua ada literasi. Jadi anak-anak yang senengane membaca biasanya lebih suka soal tentang bacaan, uraian, artikel. Dia bisa lebih memahami. Tapi anak-anak yang suka dengan angka, di numerasinya dia akan terlihat di analisis ini. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan asesmen murid ini di platform Merdeka Mengajar sebagai bahan pertimbangan pertama sebelum panjenengan menyusun atau membuat modul ajar atau RPP Plus-nya. Nah, di platform Merdeka Mengajar ini tidak semuanya ada Bapak Ibu. Masih butuh banyak sekali kontributor. Jadi kalau Bapak Ibu seperti Bapak ini bisa menjadi kontributornya platform Merdeka Mengajar. Di sini Bapak Ibu, https://bit.ly mmitra. Panjenengan masuk ke sana. Kalau punya modul ajar atau RPP Plus yang bagus, silahkan upload di sana. Jadi nanti akan dikurasi oleh pihak-pihak dari PMM-nya mengalami kurasi, baru akan dimunculkan di platform Merdeka Mengajar ini. Itu saja sedikit dari saya. Untuk lebih jelasnya besok Selasa Bapak, itu panjenengan boleh silakan ikut sama Pak Kusnu kembali, khususnya para admin dan kepala sekolah. Tapi Bapak Ibu guru bisa mengikuti kegiatan besok optimalisasi belajar ID batch 3. Jadi monggo, ada sertifikat 32 jam untuk Bapak Ibu. Tugasnya sangat mudah, apalagi ini guru-guru TI, saya yakin dengan mata terpejam saja sudah bisa semua, saya yakin. Kecuali kalau guru-guru yang lain, wah,
Jadi saya sangat berbangga hati dan mohon dengan sangat bimbingannya guru-guru TIK ini adalah ujung tombak teknologi pembelajaran. Jadi mohon di sekolahnya masing-masing tolong diajari guru-guru yang tingkat IT-nya itu masih sangat-sangat minim. Jadi kemudian aktivasi di sekolah itu juga tolong dipantau sehingga Lamongan tidak menjadi kabupaten yang terbawah lagi. Jadi kemarin dampak dari kegiatan tanggal 10 sampai 12 itu peningkatannya dari 26% menjadi 29%. Itu naiknya 3.000 akun aktivasi. Jadi yang diaktifasi jangan akun Bapak Ibu guru saja, tetapi siswanya juga. Kita pakai Bapak Ibu karena itu gratis dan storage-nya itu sangat luar biasa, 100 tera. Kita bisa menggunakan. Terus ada info lagi Bapak Ibu, ini mau ketemu dengan guru TIK. Monggo Bapak Ibu ikut program Google Workspace for Education. Habis ini ada yang gratis. Jadi kemarin tahap pertama itu yang berbayar 1.250.000 per orang, itu yang kemarin. Yang akan datang ini akan ada lagi. Jadi mohon, karena Bapak Ibu saya yakin IT-nya sudah bagus dengan mengikuti kegiatan ini, panjenengan akan mendapat sertifikat langsung dari Google dan itu internasional Bapak Ibu. Jadi mohon diikuti. Itu saja Bapak Ibu. Saya di sini itu tamu tersembunyi, Pak Ibu proteksi juga. Jadi mohon maaf Bapak Ibu. Kami terima kasih Bu Antika. Membaca dari statusnya Bapak siapa gitu ya yang ikut pelatihan kami. Jadi loh kok ada Pak Solihuddin ini mengadakan, wah saya ikut langsung daftar hadir. Tak isi semua Pak, 54 sempurna semua pokoknya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Antika. Matur nuwun Pak, matur nuwun atas waktu yang diberikan untuk saya. Terima kasih. Kami juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Antika. Bapak Ibu, tadi tambahan dari Bu Antika, insya Allah semakin mencerahkan kita pada siang hari ini, bagaimana kita semakin banyak mendapatkan ilmu, ya, bagaimana pengetahuan kita semakin bertambah insya Allah. Bapak Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Pak Mulyono Taufik, SMP 45 Karanggeneng. Segera ada pertemuan sehingga kita bisa sharing lebih enjoy. Nah, monggo ini Pak Solih ditanggapi. Pak Solih, mohon maaf Pak Solih, di-unmute dulu Pak Solih mic-nya. Ya Bapak Ibu, saya sampaikan dulu, nge-share dulu bentar. Oh ya Pak Solih, mengingatkan waktu kita sekarang pukul 14.46. Ada 14 menit. Jadi untuk teman-teman, untuk MGMP TIK Informatika itu sebenarnya sudah saya taruh di sini di webnya. Kelihatan Pak Siber ya? Iya, kelihatan Pak. Nah ini saya tulis di sini Bapak Ibu, ada platform Merdeka Mengajar, ada perangkat ajar. Ini kalau perangkat ajar ini khusus yang perangkat ajar saja. Terus di sini ada tadi yang saya share di chatting, itu sudah ada saya tempelkan di sini. Silakan Bapak Ibu lihat-lihat ya. Ini ada download materi sekolah penggerak. Sudah saya taruh di sini semuanya. Termasuk minggu depan parade besok. Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Kalau saya itu punya ini, Taman Belajar Informatika. Di sini nanti ada macam-macam taman, nanti kita sampaikan. Nah ini nanti pas waktu besok, pas waktu pertemuan selanjutnya, ketemu dengan saya, nanti akan saya berikan gambaran kecil tentang pembuatan ini. Sehingga materi ini yang kita sampaikan di mengajar itu sudah kita tempel di LMS yang sederhana ini. Itu jadi harapan saya, Bapak Ibu yang punya best practice, silakan disampaikan ke pengurus MGMP, sehingga nanti Bapak Ibu bisa sharing kepada Bapak Ibu guru yang lainnya. Saya lanjutkan Bapak Ibu untuk menjawab Pak Mulyono tadi, ya. Pak Mulyono, terima kasih. Jadi sebenarnya kami sebagai pengurus itu juga mau untuk offline atau tatap muka. Cuma kami keterbatasan dengan lain-lain, misalnya nanti harus menyediakan konsumsi, harus menyewa tempat atau dan lain-lain. Itu harus kita pikirkan bersama-sama. Makanya
kami ini akan konsolidasi dulu, koordinasi dulu, guru-guru TIK, SMP negeri dan SMP swasta ini kita kumpulkan. Sehingga mungkin nanti itu langkah pertama kita kumpul, kalau konsumsinya ditanggung sendiri-sendiri lah, atau istilahnya itu ya gimana Pak Sibror, bawa sendiri-sendiri lah. Nah, daripada bawa ya paling kita beli makan jajan untuk sendiri snack. Nah, gitu. Nah, ini harus kita berunding Bapak Ibu, karena kita sekarang keuangan itu sudah tidak ada lagi. Artinya apa? Harus mandiri. Ngono ta. Lek kalau menurut saya itu gini aja. Oh, ya apa lek 20.000-an, kok paling gawe pertemuan 20.000-an, tapi nanti kita kan dapat ilmu. Kita dapat ilmu buahnya, tapi kita membawa. Jadi hal semacam ini perlu dikonsolidasikan dulu, Pak. Jadi saya sangat setuju, terutama pengurus juga setuju. Kemarin sudah kita bahas bagaimana kalau kita itu suatu saat kita menyampaikan. Jadi gini, kegiatan kita kan online kan, dua minggu, berarti Kamis ini online, Kamis ini libur, Kamis ini online lagi. Nah, bagaimana kalau nanti Kamis ini online, ternyata kok materinya kok menyenangkan, kita offline. Nah, offline ini kegiatan dananya dari mana? Ya kita swadaya. Bila perlu, ya minimal 25.000 lah, beli makan dan lain-lain untuk kegiatan. Lah, gitu aja nanti sudah selesai. Karena apa? Ilmu yang kita update ini insya Allah akan terbawa ke kita dan untuk sekolahan kita. Contohnya tadi, kita membuat LMS tadi yang sederhana tadi milik saya tadi misalnya itu nanti kita kasih kita sharing, ternyata administrasi saya mungkin ke depan itu sudah nggak usah di print lagi, taruh aja di situ sehingga LMS itu bisa digunakan PJJ atau PTM. Jadi bisa kalian kita buat. Memang 1 tahun ini mungkin ribet dan itulah harapan saya. Di MGMP Informatika ini, itu nanti ada 1 guru membuat 1 tatap muka. Itu terdiri dari video, assessment, LKPD-nya, ditaruh semua di LMS-nya MGMP. Sehingga Bapak Ibu guru besok tahun selanjutnya mengajar, nggak usah siap apa-apa, langsung aja buka LMS-nya MGMP TIK Informatika. Jadi harapan saya juga gitu, makanya kita harus ketemu. Betul Pak Mulyono, harus ketemu dan membicarakan program kita ke depan sehingga guru TIK akan ringan pekerjaannya. Terus, monggo Pak Sibror. Oke, ini Pak Mulyono sudah langsung siap swadaya. Mungkin kalau apa perlu kita sampaikan, jadi kita punya kesepakatan bersama bagaimana terkait dengan pertemuan online kita. Bapak Ibu bisa mengetikkan di chat kira-kira setuju atau langsung ada ini saran dari Bapak Ibu? Ya, taruh di chat aja Pak. Taruh di chat, taruh di chat. Gimana? Silakan bisa menulis yang siap. Jadi mungkin kita sepakati bersama kira-kira perlu tidak diadakan pertemuan secara offline, pertemuan tatap muka. Nah, monggo Bapak Ibu bisa menjawab, menulis sambil menunggu suara adzan. Kita ada adzan ya. Setuju Pak, perlu diadakan itu Pak, pertemuan offline.
Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Insyaallah di sini adanya sudah selesai. Mohon maaf bagi yang di sana masih mendengarkan suara adzan. Ini sudah mulai banyak yang sekali yang menuliskan di chat. Tadi ngapunten ada Bapak di sini di akunnya tertulis dokter ternak ya. Ngapunten ini teman-teman juga kaget tadi menyampaikan mohon maaf besok. Jadi mungkin ini kemarin sudah disepakati bersama, diharapkan teman-teman untuk masuk ke acara kita, ke Parade Bersama atau ke grup itu menggunakan akun Belajar ID. Oke. Jadi biar kelihatan langsung siapa namanya dan sebagainya. Ini juga termasuk mendukung program dari pemerintah pusat, termasuk tadi programnya Bu Antika, bagaimana kita bisa memanfaatkan akun Belajar ID tersebut. Mohon maaf, saya menyampaikan ini, saya juga bingung mau menyebut namanya karena tidak kelihatan siapa ini dokter. Nah, tadi juga menyampaikan setuju Pak, ada ini pertemuan secara tatap muka. Oke. Ini kita bahas, jadi sepertinya sudah mulai banyak yang setuju. Kita sepakati berarti artinya kita perlu pertemuan tatap muka ya Bapak Ibu ya? Ya perlu Pak. Nah ya perlu. Oke, kalau perlu insya Allah, dan ternyata ini kalau perlu tentunya tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Solihuddin, tentunya ada, ya sudah jelas tadi Pak Solihuddin sebenarnya menyampaikan dengan agak malu-malu juga gitu. Jadi setiap pertemuan yang namanya tatap muka itu pasti ada lah snack gitu ya. Minimal itu snack atau makan siang dan sebagainya. Juga nggak mungkin lah nanti datang tatap muka kemudian langsung angguran sebagainya. Kalau online seperti ini Bapak Ibu menyediakan sendiri gitu. Lah sedangkan kalau tatap muka juga nggak enak. Terus gimana Bu Irma? Halo Bu Irma. Oke. Nah itu tadi selingan. Oke, Bu Irma selingan. Oke, ngapunten. Ya, jadi artinya baik Bapak Ibu, mungkin bisa saya tarik kesimpulan, waktu kita sangat mendesak 5 menit lagi nggak mungkin itu. Jadi untuk kegiatan mungkin Pak Sibrul. Ya, gimana? Ini saya tadi sempat melihat yang disampaikan Pak Sol itu kan ada di rapor itu ada nilai tertinggi, ada nilai terendah, terus di situ ada komentar dari nilai tersebut. Itu adalah akumulasi dari 2 jenis penilaian atau masing, artinya nilai tinggi itu dapat predikat seperti apa, terus nilai terendah mendapatkan predikat seperti apa, atau memang gabungan dari 2 nilai yang di grade tadi. Mohon mungkin dijelaskan sedikit. Ya, untuk nilai tertinggi dan terendah itu diperoleh dari formatifnya satu anak itu, anak. Jadi langsung terendahnya berapa, tertinggi berapa. Nah nanti ada skala deskripsinya, Jadi mungkin ini yang saya maksud tadi, Bapak Ibu Guru TI, mungkin nanti kalau ada yang buat aplikasi rapot, nah itu caranya dari situ.
Karena apa? Kemarin dari LPMP itu menyampaikan begini. Ada kemarin itu yang angkatan pertama sekolah penggerak, rapotnya itu belum siap. Belum siap. Nah, artinya di sini kesimpulan kami ya, yang mungkin sedikit saya simpulkan ya, materi yang ini itu kayaknya tidak akan tuntas bila mana tidak ada pertemuan secara offline. Jadi mungkin sifatnya mungkin ada, ini adalah pengantar, nanti on-nya mungkin kita pikirkan bersama untuk bisa kegiatan tatap muka untuk menyelesaikan materi secara tuntas agar karena ini hal baru, agar teman-teman ini ketika pulang kembali ke lembaganya masing-masing itu minimal bisa membantu struktur yang ada di sana untuk lebih memperjelas dari kurikulum Merdeka ini. Terima kasih. Iya, besok kita laksanakan Pak Sibror. Besok kita laksanakan, rencanakan itu habis hari raya saja. Ya, nanti sambil silaturahim nanti kita kumpul bersama. Saya harapkan begini Bapak Ibu, untuk yang masuk di SIM PKB itu kan jumlahnya 119. Nah, harapan kami 119 itu besok itu kumpul semua ikut. Ya, itu hebat itu nanti. Ya, seperti sekarang kan hanya 47 tadi itu masuk. Tadi. Ya, tadi 47. 48, Pak. Sempat tadi 48. Ya, 48. Okay. Artinya yang memang yang aktif ini ya 40-an ini. Yang pertemuan 2 pekan kemarin kan ya 40 sekian. 40. Ya, alhamdulillah juga sebenarnya tidak masalah. Artinya kan dari 100 berapa tadi dengan kapasitas yang aktif seperti ini kan lebih dari berapa? 30% lah. Iya. Ya, Bapak Ibu, jadi bisa disepakati bahasanya kita insya Allah akan mengadakan pertemuan secara offline yang pertama, ya. Itu untuk terkait dengan ini sudah ada yang menyampaikan setuju offline sambil bawa mandat 50.000. Nah, nanti masalah besaran biaya berapa mandat yang perlu dibawa nanti kita sampaikan, kita rembukan di pengurus. Oke, Bapak Ibu, mengingatkan juga, insya Allah, ini ada pertanyaan lagi. Bukan pertanyaan ini ya, ini saran juga. Cetak LKPD buat pemasukan MGMP Informatika. Kak Merdeka mana itu? Ya, ini tadi juga disampaikan oleh Pak Soleh itu. Seperti itu, nanti bukan Merdeka lagi. Nah, itu kalau LKPD dicetak bareng-bareng Informatika, padahal tiap sekolah itu materinya akan berbeda karena siswanya berbeda. Sudah pasti, ya Pak Soleh ya? Karena tiap sekolah kan tidak sama siswanya. Antara siswa contoh dari SMPN 1 Solokura dibandingkan SMP 1 Lamongan atau SMPN 1 Turi kan juga beda jauh kemampuannya gitu. Ya, kalau LKPD-nya dicetak bareng dari yang disamakan dengan SMPN 1 Turi atau dari Lamongan kota, ya bagaimana dengan SMPN 1 Solokura gitu. Ya, seperti itu. Merendah untuk menaikkan. Oh, bukan seperti itu. Loh, enggak. Itu hanya misalan saja. Jadi mungkin untuk cetak LKPD buat pemasukan MGMP Informatika sepertinya enggak akan terpenuhi, Pak Saleh ya. Ya, seperti itu. Kalau online di tengah-tengah acara kadang HP dijaluk anake. Oh, gitu. Oh, oke. Ini Pak Mulyono, jadi mungkin sepertinya kalau online itu tidak bisa fokus 100%. Kecuali yang berada di sekolahan ya. Bisa ngelembur di sekolahan seperti Pak Haji Imam ini sampai hari ini sampai jam pukul 15 masih berada di sekolahan, jadi mungkin tidak terganggu dengan sang buah hatinya. Bapak Ibu, ada lagi? Kita pas di pukul 15. Sebelum kita akhiri dengan closing statement dari pemateri dari Pak Solihuddin. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada, ya? Jadi kita sudah ada. Kita lewat 1 menit, nggak apa-apa. Sebelum kita akhiri, Pak Solihuddin, monggo terakhir closing statement-nya dari Pak Solihuddin. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, ini Bapak Ibu, saya closing statement-nya. Ingat, perubahan akan selalu ada. Mau lari kemanapun, kita tidak akan dapat menghindari perubahan. Adaptasi adalah salah satu kekuatan yang perlu dimiliki oleh tiap individu. Kenali dulu, siapa tahu nanti terbiasa atau malah suka. Ya. Jadi seperti Andin dan Al.
Bapak Ibu, kita nanti berjumpa kembali ya. Kita nanti berjumpa kembali di materi yang terapan langsung ke pelajaran ya. Untuk hari ini memang ini hanya mengenalkan tentang informatika. Tapi minggu-minggu depan itu langsung aplikatif. Contohnya tadi yang materi saya besok setelah hari raya itu membuat LMS sederhana itu. Sehingga nanti ilmunya insya Allah akan mengenal lebih enak dan bisa digunakan untuk di sekolah kita masing-masing. Jangan lupa kita tetap semangat dan kita harus mengikuti semuanya ini dengan ikhlas. Ya Bapak Ibu ya. Ya, sehingga nanti kegiatan kita akan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih dari saya. Monggo, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Solik. Pak Imam, mohon di chat itu dari Pak Miftahul Khair untuk yang ikut komunitas di SIM PKB, nggak tahu info pertemuan Pak, belum masuk grup WA-nya, mohon minta grup WA-nya Pak. Pak Imam mohon untuk di share di chat grup WA-nya sebelum ditutup ini. Sebelum sudah, ditutup Pak. pertemuan. Tadi itu di grup SIM PKB sudah saya kasih info. Sudah. Sudah saya kirimi info. Mungkin di sini Pak, di sini Pak, yang di sini di pertemuan kita ya, di chat di chat guys. Sambil Bapak Ibu, ya tadi juga sudah disinggung Pak Yuli. Jadi sebelum saya akhiri sambil menunggu Pak Imam menge-share WA grup dari MGMP, grup MGMP. Jadi dari pertemuan hari ini insya Allah bisa kita simpulkan bahwasanya kita memang harus selalu sebagaimana tadi closing statement-nya dari Pak Solik yang terakhir, ya tentunya kita harus selalu untuk menempa diri mencari ilmu terus gitu. Dan ternyata perubahan itu ya mustahil. Nah, ya, seperti itu. Di perubahan itu harus ada lah, barang siapa yang tidak bisa berubah maka akan terlindas oleh perubahan itu sendiri. Nah, makanya bagaimana tentang pendidikan yang selalu berubah, setiap hari perubahan seperti ini, kita harus mampu untuk paling tidaklah mengikutinya. Nah, tentunya harapan itu di tag-nya MGMP Informatika menjadi guru hebat dan bermanfaat. Tadi sudah disampaikan Pak Imam. Jadi salah satu ciri guru hebat itu yang pertama kreatif dan inovatif itu tentunya. Jadi guru hebat itu pasti kreatif dan inovatif itu. Nah, kemudian yang kedua selalu mencari ilmu, menambah wawasan, menambah ilmu. Dan Bapak Ibu ini salah satu contoh ya. Bapak Ibu ini termasuk guru-guru hebat. Bagaimana dengan saatnya orang banyak di sana-sana itu ya di lain juga kan. Bagaimana waktunya istirahat, mungkin sudah mengajar dari sampai jam 12, pukul 12, kemudian waktunya istirahat, waktunya pulang dan sebagainya, kita sempatkan diri kita untuk belajar bersama, untuk bergabung bersama di komunitas kita untuk mencari ilmu. Ini salah satu juga ciri guru hebat gitu. Dan insya Allah ya itu sudah ada grup komunitas TIK Informatika Lamongan. Nah, mungkin saya kasih kesempatan Bapak Ibu yang belum teman-temannya. Jadi mungkin ini gedok tular itu pasti. Nah, ternyata mencari ilmu itu juga ini kan artinya teman-teman yang ada di grup sini itu mendapatkan informasi grup WA Informatika dari sini resmi. Nah, tolong disampaikan juga sama teman-teman yang lain. Jadi jangan disimbu informasi ini. Ini termasuk juga informasi, termasuk ilmu, termasuk pengetahuan ya. Nah, itu disebarkan juga sama teman-teman, baik yang ada di swasta maupun teman-teman yang ada di negeri yang belum bergabung ke grup kita. Tadi Pak Solahuddin harapannya bagaimana yang sudah ada di SIM PKB 156, Pak? Ini Pak Solahuddin. 119. Nggih, 119 anggota di SIM PKB itu seumpama bisa aktif di grup kita. Assalamualaikum. Bagaimana maraknya kita, ilmu itu akan semakin banyak akan kita dapatkan. Karena apa? Mungkin dari Pak Saiful ada ilmu, yang lain dari Pak Afandi ada oleh-oleh pada saat ya mungkin main ke Jogja, kemudian ada ilmu dari teman-teman Jogja kembali ke Lamongan. Oh, ini ada ilmu lagi lah. Itu saling menge-share. Pak Andi ya. Kemudian ilmunya bisa di-sharekan ke teman-teman, begitu banyaknya bisa sharing lah. Insya Allah ilmu semakin banyak. Bapak Ibu itu, demikian. Pak Gibran,
di chat Gimana? saya kasih LMS-nya MGMP yang sederhana. Oke. Sama, Nah, itu. sama yang milik saya tadi ya, nanti Oh ya, itu belajar bersama. itu sudah dikasih Pak Solohiddin, Pak Solih, itu chat-chat situs-situs yang mungkin kita butuhkan. Ya, itu silahkan sebelum saya tutup, monggo Bapak Ibu bisa mengcopy, memasukkan ke dalam chat atau ke note-nya masing-masing. Ada lain sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri pertemuan pada siang hari ini? Insya Allah kita akan mengadakan pertemuan. Oh nggih, oh ya, sebelum kita akhiri jelas itu Pak, wajibun Pak. Bukti kalau kita melakukan. Monggo Bapak Ibu, silakan diaktifkan kameranya masing-masing. Salah satu etika sebenarnya. Kecuali kalau terkendala dengan sinyal dan sebagainya. Monggo, kami berharap Bapak Ibu mengaktifkan videonya. Bu Antika, sebuah bukti Bu Antika masih berada di kita. Terima kasih Bu Antika sudah bergabung dengan kami Bu Antika. Nanti saya laporkan ke Kapten Jawa Timur ini Pak. Jadi kita juga bekerjasama dengan MGMP TIK ini Pak, buktinya nanti. Oh iya Bu Antika, sebenarnya itu teman-teman TIK itu MGMP TI ini sudah ada yang ikut GWE batch 5 kemarin Pak Bu, level 1 batch 5 kemarin Bu, tapi dari 3 itu nggak ada yang lulus Bu, nggak tahu Bu, malah pinteran jenengan Bu, jenengan sudah menjadi level 2, kami level 1 nggak lulus Bu ujiannya, nggak tahu Bu kenapa gitu. Ada triknya itu Pak, silakan Japri ya nanti. Oh nah itu, ya itu triknya itu Bu yang kita nggak tahu. Gitu. Ya, monggo Pak. Ada Pak Anas. Oke. Oke, silakan. Ini masih ada sebagian Bu Yeni, monggo diaktifkan kameranya. Pak Mustain, Pak Joko, Pak Andi. Oh, tambah ditutup kabeh. Enggak apa-apa langsung malah saja. ditutup semuanya. Oke. Monggo. Anas, saya hitung 1, 2, 3. Oke. Ya, monggo kita ini ya, logo foto seperti ini. Ya, literasinya ya. Saya ulangi lagi. 1, panas nggih, monggo. 1, 2, 3. Sudah semuanya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Saya selaku moderator pada siang hari ini, mohon maaf atas apa yang saya sampaikan yang mungkin kurang salah dan sebagainya, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas berkenannya Bapak Ibu bergabung di acara Parade Belajar Bersama MGMP TIK Informatika Guru SMP se-Kabupaten Lamongan, baik dari negeri maupun swasta. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.